Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Segala puji bagi Allah yang mencukupi kita. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa. Kita mohonkan salam, salawat, keberkahan semoga tercurah-curah kepada hamba Al-Mustafa, pilihan Allah, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda hum ahlus sidqi wal wafa. Dan semua keluarga, sahabat yang mengikuti petunjuknya, yang setia, dan merekalah yang Allah sebut ahlus sidqi wal wafa, orang-orang yang jujur, yang benar imannya, dan orang-orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap sebagaimana janji nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa saja yang mengucapkan salawat kepada Nabi satu kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya 10 kali lipat. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah sekalian, ittaqullah, teruslah bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Bertakwalah kepada Allah karena kita benar-benar merasa yakin satu-satunya jalan kemuliaan adalah jalan takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Duhai manusia, sungguh kami Allah benar-benar menciptakan kalian dari jiwa yang satu, laki-laki dan perempuan yang satu. Kemudian darinya Allah perkembangbiakkan berbangsa, bersuku agar saling mengenal. Sungguh tidak ada satupun kemuliaan karena bangsa, karena suku, karena bahasa, karena harta, tidak ada. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maka pesan ini menjadi rukun khutbah. Betapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan itu. Mengawali khutbah beliau memesankan takwa untuk dirinya dan untuk semua jamaah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gerhana peristiwa yang tidak biasa. Masya Allah, bulan, matahari, bumi ada dalam satu garis. Allahu akbar. Sebentar lagi mudah-mudahan kalau langit cerah, ibu bapak, adik-adik bisa melihat, bisa menyaksikan bagaimana bulan tertutup oleh bayangan bumi sehingga sinarnya tidak tampak. Inilah peristiwa yang kemudian orang-orang jahiliyah awalnya menduga-duga, apa ini karena meninggalnya seseorang? Apa ini karena wafatnya seseorang? Apa karena ini lahirnya seseorang? Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan itu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Dan sebagian tanda-tandanya adalah malam, siang, matahari, bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian bersujud, tunduk kepada matahari atau bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan semua mereka itu. In kuntum
kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar menjadi hamba Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ingin mengambil pelajaran terbaik malam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana janjinya, insya Allah dengan kita melakukan kebaikan, Allah akan membimbing kita insya Allah dalam kebaikan. Yang pertama, pelajaran pertama adalah keyakinan, iman. Bagaimana peristiwa ini dilihat secara iman, tidak ada kaitan dengan yang lain-lainnya. Semua terjadi atas kehendak Allah. Masya Allah, beruntung kita mengalami peristiwa yang unik ini, dan kemudian kita nyuwun kepada Allah, mudah-mudahan Allah kokohkan iman kita. Masya Allah, ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, jika iman kita kokoh, Allah berjanji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyusabbitallahu alladhina amanu bil qawlis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan terus-menerus meneguhkan keyakinan kalian. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan meneguhkan keyakinan kalian jika kalian yakin kepada Allah di dunia, bahkan nanti di akhirat. Masya Allah, ibu bapak, kalau Allah sudah meneguhkan keyakinan kita di dunia, maka Allah berjanji, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ini kata kuncinya. Siapa saja, laki-laki dan perempuan, yang melakukan kebaikan karena iman. Masya Allah. Mari kita raih apa yang Allah janjikan. Allah berfirman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti memberikan kehidupan yang baik di dunia. Masya Allah. Pakainya fa, bukan wa, bukan summa. Fa itu maknanya, kata para ulama tafsir, tanpa ada jeda antara iman dengan hidup yang baik, itu nyambung. Masya Allah. Bersyukurlah ketika Allah teguhkan iman kita. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah pasti membalas di akhirat dengan yang lebih baik dibanding yang di dunia. Allahu Akbar. Masya Allah. Berbahagialah ibu bapak, adik-adik yang kemudian mendasari semuanya dengan iman. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar, ibu bapak, adik-adik, Allah berjanji, wa min ayatihi, ini adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah ayat Allah. Padahal kita tahu ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Masya Allah. Allahu Akbar. Berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan kita, hanya yang disebut mukmin, hanya disebut mukmin jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bismillah, kita latihan saat menyebut nama Allah, saat disebut nama Allah, getarkan hati kita. Caranya bagaimana? Lembutkan hati kita dan ikut sebut nama Allah itu dengan khusyuk, dengan tadarru', dengan tawadhu',
dengan sungguh-sungguh mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayatnya, ini wa min ayatihi, ketika ditunjukkan ayat-ayat Allah, zadathum imana, iman mereka tambah, iman mereka tumbuh, iman mereka naik. Masya Allah. Ibu bapak, adik-adik, berarti mudah-mudahan setelah ini kita menjadi orang yang seperti mendapat booster, ya, seperti di charge, naik iman kita. Mudah-mudahan. Apa tanda naiknya iman? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka akan terus menyempurnakan salat dan mereka terus berinfak. Mereka lah orang yang disebut mukminuna haqqan, mukmin yang sesungguhnya, dan Allah berjanji kepada mereka, lahum darajat, lahum darajat, mereka meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfirah, Allah ampuni mereka, Allah ampuni kita insyaallah. Dan rizqun karim, rizki karunia yang mulia, Masya Allah. Ibu bapak, maka selepas kita melakukan kebaikan, wajah kita tersenyum atau sedih? Ya. Kalau kita melakukan kebaikan, wajah kita berbinar-binar atau sedih? Berbinar-binar, ya. Masya Allah. Kenapa? Allah akan mengaruniakan kita rizqun karim. Allahu Akbar. Yang kedua, naik iman kita. Terus kita naik dan berharap ini menjadi tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, ini adalah cara kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang tidak ngaji, tidak belajar, ada gerhana, ya biasa saja. Ada apa, ya biasa saja. Kita orang-orang beriman, alhamdulillah yang ngaji, ketika ada peristiwa, maka cek bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tentang itu. Gitu. Ada peristiwa apa? Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu kepada kita. Kenapa? Rasulullah itu paripurna. Tidak ada satupun kejadian, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan secara umum. Kemudian para ulama, para sahabat melanjutkan dengan ijtihad, tentu merujuk kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, Allah akan kumpulkan mereka bersama Nabi, bersama Rasul, bersama Siddiq, bersama syuhada, bersama salihin. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahu akbar. Wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Seperti doa kita setiap hari, minimal 17 kali, lebih saya kira. Anak salat sunnahnya belum, ya. Setiap hari kita nyuwun kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita nyuwun, ya Allah, jaga kami ya Allah, jaga kami dalam hidayah-Mu. Ada di jalan yang lurus ini, yaitu jalan yang ditempuh, yang telah ditempuh orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan Allah jelaskan, siap-siap ketika kita minta agar terus di jalan itu, ibu bapak, mohon maaf adik-adik, berarti kita minta bersama dengan yang meniti jalan itu. Apa artinya? Siap-siap kita mengalami seperti yang dialami mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, siddiqin, contoh yang paling mudah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, syuhada, orang-orang yang syahid, termasuk saudara kita di Palestina, saudara kita yang berjihad, as-salihin, orang-orang yang saleh. Berarti siap-siap
siap-siap ngalami seperti mereka. Siap? Apa artinya? Banyak rintangan atau banyak hiburan? Itu yang kita minta loh. Jalan itu yang kita minta. Berarti siap-siap. Apa? Saat orang tertidur, kita bangun. Saat orang makan-makan, kita puasa. Saat orang malas bekerja, kita rajin. Saat orang tidak cinta negeri ini, kita yang paling cinta negeri ini. Saat orang-orang kemudian mendustakan agama, apa? Menghardik anak yatim, tidak peduli orang miskin, kita yang peduli. Ya, Masya Allah, Muhammadiyah telah menyumbangkan 15 miliar untuk Palestina, Masya Allah. Terbesar di antara seluruh organisasi yang lain. Allahu Akbar. Ibu bapak, itu jalan yang kita minta. Apa artinya? Siap-siap akan mendapat ujian seperti itu, ya. Kita nyuwun kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita insya Allah. Di antara sunnahnya ketika gerhana, selain sholat, banyak berzikir, ucapkan takbir, ucapkan tahmid, tahlil, tasbih, berinfak. Mohon berkenan edarkan kotak infak. Atau tidak harus sekarang, nanti misalkan bisa setelah ini transfer atau yang lainnya, infak, niatkan infak. Atau kalau nggak bawa uang, niatkan nanti sepulang dari sini saya infak, ya, karena itu yang dicontohkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, mudah-mudahan Allah sayangi kita, mudah-mudahan Allah segera angkat negeri tercinta ini dari musibah, dari ujian yang luar biasa, ya, menistakan umat Islam, menistakan para ulama. Mudah-mudahan Allah benar-benar menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah cintai, Allah ampuni, Allah jadikan negeri yang baik, yang aman, sentosa insyaallah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah tolong, Allah kuatkan iman mereka. Mudah-mudahan semua orang-orang Islam dikumpulkan kembali di surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.